Selamat siang saudaraku. Hari ini Jupensu akan mempersembahkan kisah tentang sejarah singkat Pulau Bali, hanya untuk sebagai referensi bagi yang membutuhkan. Pulau Bali itu dibuka oleh seorang pertapa, seorang maharsi yang bernama Resi Markandeya, yang di Bali sering disebut beliau sebagai Batara Guru. Beliau pertama sekali membuka Pulau Bali pada tahun 150 Masehi, dan beliau adalah seorang pertapa. Kemudian beliau mendapatkan petunjuk untuk berjalan menuju ke arah timur. Maka yang pertama sampailah beliau di Pulau Jawa, tepatnya di Gunung Rawung, Jawa Timur. Di sana beliau bertapa, kemudian beliau juga mendapatkan wahyu untuk melanjutkan perjalanan ke arah timur, yaitu ke Pulau Panjang atau Pulau Wali atau Pulau Bali. Sekali lagi, Pulau Bali yang artinya Pulau Korban Suci. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, maka bersiaplah beliau berangkat ke Pulau Bali. Pada perjalanan pertama, beliau mengajak orang-orang yang berasal dari Gunung Rawung dan sekitar lereng kaki Gunung Tengger, dan perjalanan beliau yang pertama ini gagal total akibat serangan binatang dan serangga yang ada di Bali pada waktu itu. Pengikut beliau banyak yang mati. Dari kegagalan ini beliau sangat sedih, dan akhirnya beliau memutuskan untuk kembali bertapa ke Gunung Rawung di Jawa Timur. Pada saat berikutnya beliau kembali mendapatkan wahyu untuk datang lagi ke Bali, melakukan upacara kurban suci di Bali dengan menggunakan sarana pancadatu. Panca arti 5 itu adalah emas, perak, tembaga, besi, dan batu mirah. Maka berangkatlah beliau ke Bali dengan beberapa pengikut. Perjalanan beliau yang kedua tidak mengalami banyak hambatan, dan pertama kali beliau di Bali melaksanakan upacara pancadatu di Pura Besakih, tepatnya di Pura Besuki. Di sana beliau bersama pengikutnya pertama kali melakukan kehidupan sehari-hari dan beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya yang sudah ada di Bali sebelumnya. Inilah awal mula ada istilah orang Bali Age. Kemudian beliau bersama pengikutnya menciptakan yang namanya catur kayangan. Artinya Pura Besakih di Karangasem, Pura Lempuyang di Karangasem, Pura Surayukti Padang Bae di Karangasem juga, dan Pura Dasar Buana di Gel-Gel Kelungkung. Beliau adalah penganut aliran Waisnawa. Artinya beliau memuja Dewi Sri untuk kemakmuran. Beliau dikatakan sebagai Batara Guru karena beliau sebagai guru agama di Bali. Demikianlah pada bagian pertama kehadiran Resi Markandeya. Kemudian pada bagian yang kedua menceritakan tentang kehadiran seorang spiritual juga yang berasal dari Jawa yang bernama Empu Kuturan. Beliau datang ke Bali kurang lebih pada tahun 900 Masehi. Beliau sebenarnya adalah seorang raja di Jawa, namun karena beliau berbeda pendapat dengan istrinya yang menganut aliran Tantriisme hitam, yaitu satu aliran yang dalam pemujaannya memuja Batara Durga. Sedangkan Empu Kuturan adalah penganut aliran Surya Sewana. Artinya aliran yang memuja matahari pada saat terbit dan terbenam. Dengan beliau meninggalkan kerajaan Daha, maka kerajaan diperintah oleh istrinya, kemudian dinamakan Kerajaan Dirah. Empu Kuturan di Bali diangkat sebagai penasihat raja
yang pada saat itu menjadi raja adalah Sri Udayana, dan beliau bergelar sebagai Hakim Agung atau Raja Kerta. Beliau pertama kali tinggal di Sileyuk di Padangbae. Jasa-jasa beliau selama di Bali mendirikan Satkayangan atau 6 kayangan atau 6 kayangan jagat, yaitu 1 Pura Besakih, 2 Pura Lempuyang, 3 Pura Golawah, 4 Pura Uluwatu, 5 Pura Batukaru, 6 Pura Pucak Mangu, dan Pura Batur. Beliaulah sebenarnya yang menciptakan tempat pengayatan Trisakti, menciptakan Padma 3 dan Padma Sia atau Padma 9, yaitu Padma Kencana yang berada di timur memuja Batara yang Iswara, 2 Padma Sana yang berada di selatan memuja Batara yang Brahma, ketiga Padma Sana Sari yang bertempat di barat memuja Batara yang Mahadewa, yang keempat Padmasana Lingga bertempat di utara memuja Batara yang Wisnu, yang kelima Padma Asta Sedana bertempat di tenggara memuja Batara yang Maeswara, 6 Batara Padmanaya yang bertempat di barat daya memuja Batara yang Ludra, 7 Padmalara bertempat di barat laut memuja Batara yang Sangkara, 8 Padmasaji bertempat di timur laut memuja Batara yang Sambu, dan terakhir yang ke-9 Padma Kurung yang berada di tengah memuja Batara yang Siwa. Beliau juga yang pertama sekali menyampaikan konsep Wiyapi Wiyapaka Nirwikrama atau perlambang menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Beliau membuat pura kayangan 3, yaitu Pura Pusah, Pura Desa, dan Pura Dalem. Untuk di rumah dikenal dengan istilah Rong Tiga sebagai pemujaan Trisakti, dan beliau juga mengajar cara-cara membuat sanggah kemulan. Sanggah kemulan ini menurut beliau wajib dimiliki oleh setiap kakak yang sudah mandiri. Kemudian untuk 10 kakak agar membuat gedung pertiwi, 20 kakak wajib membuat pelinggih ibu, dan apabila sudah 40 kakak wajib untuk membuat pura panti. Beliau juga mengajarkan membuat meru, membuat gedung, dan pedagingan. Meru di Besakih bentuknya sama dengan meru yang ada di Gunung Semeru, yang namanya adalah Meru Kencana Mas. Di samping itu beliau juga punya jasa besar di dalam menyatukan aliran-aliran yang ada di Bali pada saat itu, yang mengambil filsafat dari Trimurti, yaitu di Pura Samuan Tiga Bedulu. Pada bagian ketiga akan menceritakan tentang runtuhnya kerajaan Bali dan masuknya kerajaan Majapahit yang pertama. Ini terjadi pada tahun 1350. Pada saat itu di Bali diperintah oleh seorang raja yang ke-21 yang bernama Sri Ratna Bumi Banten. Beliau adalah seorang raja yang sangat sakti, yang pusat kerajaannya di Bedulu Gianyar. Beliau mempunyai patih yang sangat sakti bernama Kebo Iwe. Kebo Iwe adalah seorang patih yang belum beristri tetapi memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Kesaktian inilah yang menyebabkan kerajaan Bali disegani dan ditakuti pada waktu itu, termasuk oleh kerajaan Majapahit yang waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Ratu Tribuana Tunggadewi dengan patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Pada saat itu Gajah Mada punya sumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa, yaitu ingin mempersatukan seluruh Nusantara di bawah bendera Majapahit. Maka dengan segala cara patih Gajah Mada berusaha bagaimana agar Bali takluk di bawah kerajaan Majapahit. Maka datanglah beliau ke Bali sebagai utusan Raja Majapahit dengan membawa surat dari Ratu Tribuana Tunggadewi yang isinya Majapahit mengajak Raja Bali untuk bersahabat, dan Majapahit akan menghadiahkan ke Bu Iwe seorang
putri Raja Majapahit untuk diperistri dengan catatan Kebo Iwe mau langsung datang ke Majapahit menjemput calon istrinya. Setelah membaca isi surat itu, Raja Sri Ratnabumi Banten sangat gembira dan langsung memerintahkan Kebo Iwe untuk datang ke Majapahit untuk meminang calon istrinya bersama Gajah Mada. Namun sangat tidak disangka dalam perjalanan menuju ke tanah Jawa, Patih Gajah Mada mempunyai niat yang tidak baik pada Kebo Iwe sampai akhirnya Kebo Iwe terbunuh di Jawa. Setelah itu Raja Bali diserang oleh kerajaan Majapahit dan runtuhlah kerajaan Bali pada saat itu. Kemudian oleh Majapahit diperintahlah raja pertama untuk di Bali yang bernama Sri Kresna Kepakisan. Beliau adalah Raja Bali yang pertama. Namun sebelumnya ada di Bali masa Pakum yang diperintah oleh Ki Patih Wulung, itu kurang lebih selama 7 tahun. Jadi pada saat Sri Kresna Kepakisan diperintah oleh Ratu Tribuana Tunggadewi, pertama kali beliau membuat istana di Gianyar Samplangan. Beliau tidak mau menggunakan istana bekas Raja Bumi Banten yang ada di Bedulu Gianyar. Namun kehadiran beliau sempat tidak diterima oleh rakyat Bali pada umumnya. Di sana sini terjadi pemberontakan sampai akhirnya beliau putus asa dan minta kepada kerajaan Majapahit agar diberhentikan menjadi raja. Mendengar permintaan itu, maka Tribuana Tunggadewi marah dan tidak mengabulkan permohonan itu, malah sebaliknya memberikan beberapa pusaka untuk lebih mantap memimpin Bali dengan dibantu oleh patihnya yang bernama Ki Patih Ulung. Karena keputusan pihak kerajaan Majapahit seperti itu, agar suasana tidak terus kacau, maka diutuslah Ki Patih Ulung untuk mencari akar permasalahannya. Tapi pada saat itu terjadi kesepakatan antara orang Bali Age dengan Sri Kresna Kepakisan. Tuntutan orang-orang Bali Age, mereka menuntut perlakuan yang sama antara orang Bali Age dengan orang Majapahit. Yang kedua, mengakui Pura Catur Kayangan sebagai Pura Sungsungan Jagat. Dari pertemuan itu akhirnya Sri Kresna Kepakisan sepakat, sehingga pada saat itu tidak ada pemberontakan lagi di Bali dan Sri Kresna Kepakisan diterima sebagai raja atas jasa-jasa dari Patih Wulung. Dan mulai saat itu dikenal istilah Pasak Mule atau pejabat lokal. Setelah kesepakatan itu berangsur-angsur, kerajaan di Bali di bawah kepemimpinan Sri Kresna Kepakisan menjadi maju pesat. Selang beberapa saat kemudian, Raja Bali Sri Kresna Kepakisan ingin menyerang kerajaan Pasuruan yang tak lain adalah kakak beliau sendiri. Maka diperintahkanlah Ki Patih Ulung untuk memimpin penyerangan ke Pasuruan. Beliau memberikan amanat agar jangan sampai membunuh Raja Pasuruan, karena beliau adalah kakak kandung beliau. Pada saat terjadi perang, karena keadaan yang serba tidak pasti, maka Raja Pasuruan mati di tangan Ki Patih Ulung dan mahkota kerajaan yang bernama mahkota Manik Pancajaya Karsika dibawa pulang ke Bali. Mendengar berita itu, Sri Kresna Kepakisan bukan senang, malah menjadi sangat marah kepada Ki Patih Ulung, yang buntutnya Ki Patih Ulung diusir dari kerajaan dan diberikan tempat di daerah Bali Tengah, yang akhirnya menjadi Bendesa Manikmas dengan pusakanya yang bernama Menawa Ratna, yaitu pusaka yang diberikan oleh kerajaan Majapahit saat pertama datang ke Bali. Untuk bagian yang keempat nanti berisi tentang kehadiran Danyang Nirate, termasuk perjalanan beliau dan pusaka-pusaka beliau, diunggah di seri kedua Sejarah Singkat Pulau Bali pada konten berikutnya. Terima kasih, salam Jupensu, terima kasih, dan terima kasih.